Halo teman-teman, selamat pagi dari kota Makassar. Nah, hari ini saya akan melanjutkan perjalanan dari Makassar menuju ke Denpasar, Bali, naik kapal laut. Dan barusan saya check out dari penginapan namanya Makassar Beach Inn Hotel. Saya kena harga Rp200.000 per malam. Untuk review penginapan lebih lengkapnya, kalian bisa tonton video saya sebelumnya. Pokoknya di menit terakhir itu ada foto kamar-kamarnya. Dan sekarang saya ingin menuju ke pelabuhan kota Makassar, naik ojek online. Jaraknya sih dekat dari sini, cuma 2 km aja. Dari penginapan ke pelabuhan saya naik Maxim, ongkosnya 10.200. Titik turunnya tulis saja Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar. Sekitar 3 hari yang lalu itu saya udah pesen tiket kapalnya lewat websitenya Pelni. Jadi saya pesen pakai HP lewat website Pelni. Dan yang perlu diingat, jika kalian ingin pesen tiket kapal online di webnya Pelni itu minimal H-3 sebelum berangkat. Karena kalau H-2 atau H-1 pemesanan tiket sudah ditutup. Di jadwalnya sih kapalnya itu berangkat jam 7 pagi. Dan kenapa saya datangnya jam segini habis subuh? Karena saya ingin cetak tiket boarding passnya terlebih dahulu. Jadi cetak boarding pass ini hanya bisa dilakukan di pelabuhan. Jadi diusahakan kalau belum cetak datang beberapa jam sebelum berangkat biar aman. Nah, kita udah sampai di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar. Nah, teman-teman, jadi pemesanan tiket online kapal Pelni ini hanya bisa dilakukan di website resminya Pelni dan juga di aplikasinya Pelni. Di Traveloka, di Pagi-Pagi dan lain-lain itu belum ada. Dan yang perlu diingat bahwa pemesanan tiket online itu maksimal H-3 sebelum keberangkatan. Jadi seumpama kalian pesannya H-2, H-1 atau bahkan hari H, itu pemesanan tiket online sudah ditutup. Jadi kalian harus pesan atau beli tiketnya di agen atau di kantor Pelni terdekat. Dan yang perlu diingatkan lagi bahwa jadwal kapal Pelni dari Makassar ke Surabaya itu tidak jalan setiap hari. Jadi seminggu mungkin hanya ada 1 kali keberangkatan aja. Oleh karenanya teman-teman harus ngepasin dengan jadwalnya. Biasanya sih kalau kalian pesan tiket di websitenya Pelni atau di aplikasinya Pelni itu nanti bakal keluar tuh jadwal-jadwalnya. Atau teman-teman bisa cari jadwalnya di internet atau di grup Facebook info kapal Pelni. Oke teman-teman, ini jam 5:02 WITA waktu Indonesia Tengah. Hari ini tanggal 6 Oktober 2022 hari Kamis, saya sudah berada di pelabuhan kota Makassar. Dan hari ini saya ingin melakukan perjalanan menuju ke Bali naik kapal laut. Kapalnya sih udah datang tadi malam jam 11 malam. Dan kapalnya ini dari arah Maroke, dia berangkat Maroke hari Selasa kemarinnya lagi tanggal 27 September. Nah, BTW saya sebenarnya bingung nih. Saya kan kemarin udah pesan tiket online di website Pelni. Nah, sekarang saya ingin cetak tiketnya dulu nih. Tapi di mana ya? Semoga masih bisa cetak tiket gitu. Kayaknya di sana deh.
Nah, untuk dermaganya itu di sana, dermaganya. By the way, kemarin kita juga mampir ke sini ya, pas naik kapal Dorolonda dari Surabaya ke Bitung, Manado. Mampir sini ya sama jam segini juga, sekitar jam 1 pagi. Nah, ini kita cetak tiketnya dulu deh ke petugasnya. Jadi harga tiket kapal dari Makassar ke Bali itu murah, cuma 340-an ribu. Murah banget ketimbang naik pesawat yang harga tiketnya sekarang lagi mahal. Tadi saya cek pesawat itu harganya 1.100.000, ya sekitar segitu, 1.100.000. Oh, di sana tuh cetak tiketnya, ada mesinnya di sana di ujung. Nah, ini mesin tiket di sini cetaknya. Jadi untuk syarat naik kapal ini sekarang harus booster kalau nggak salah sih. Booster vaksin ketiga, kalau di bawah 18 tahun kayaknya vaksin kedua aja bisa. Itu udah persyaratannya. Sudah vaksin kedua, sudah vaksin dosis ketiga booster, tidak diwajibkan untuk PCR antigen. Sudah vaksin kedua wajib. Jadi untuk kapal laut ini kalau belum vaksin kedua masih bisa pakai surat PCR ya. Kalau kereta api kan sekarang benar-benar harus booster dan nggak bisa PCR lagi. Kalau kapal masih bisa, masih diberi kesempatan. Nunggu di sini aja lah sampai buka. Sebelum penumpang masuk ke dermaga dan naik ke kapal, penumpang diwajibkan mencetak tiket boarding pass. Dan biasanya tempat pencetakan tiket ini akan dibuka beberapa jam sebelum kapal diberangkatkan. Dan pencetakan tiket ini hanya dapat dilakukan di pelabuhan tempat keberangkatan kalian. Teruntuk teman-teman yang pesan tiket online melalui aplikasi resmi Pelni atau website resminya Pelni, setelah mengisi data diri nanti kalian akan mendapatkan kode booking. Nah, kode booking itulah yang akan nanti ditukarkan atau untuk mencetak tiket kalian. Jadi nanti kalian tinggal tunjukkan saja kode bookingnya kepada petugas pencetak tiket. Bisa itu di screenshot atau di foto kode bookingnya gitu. Oke teman-teman, jam 5:30 pagi. Ini alhamdulillah petugasnya udah datang. Satu-satu penumpang juga udah mulai antri. Dan jangan lupa kalau antri itu persiapkan tanda pengenal diri atau KTP, kode booking dan lain-lain. Itu aja sih, kode booking dan kode dan KTP gitu. Untuk dicetak kita nanti aja antrinya. Slow. Nah, yang saya tunjukkan di sana itu adalah penumpang yang sedang menimbang dan mengukur bagasi mereka. Karena saya cuma bawa tas ransel aja, jadi nggak perlu mengikuti rangkaian tersebut. Jadi kapal Pelni ini menggratiskan bagasi para penumpang hingga maksimal 40 kg per orang. Jadi misalnya lebih dari itu udah termasuk over bagasi. Contoh, misalnya kalian bawa barang 45 kg. Nah, 40-nya gratis tapi 5 kg-nya itu akan masuk kena cas atau kena biaya tambahan sesuai panjang rute perjalanan kalian gitu. Oke teman-teman, seperti ini penampilan tiket kapal Loser dari Makassar menuju ke Bali. Harganya Rp343.000, sudah termasuk makan sehari 3 kali. Nah, jadi bagi kalian yang mau naik kapal, usahain kalau belum vaksin ketiga ya PCR dulu di luar pelabuhan atau cari puskesmas terdekat. Dan kapalnya ini on time, dia tepat waktu, dan penumpang itu harus masuk sekitar jam 5.45. Sekarang jam 5.47. Jam 5.49 Wita, kita langsung saja menuju ke kapalnya. Tapi sebelum itu kita beli air dulu deh. Beli aqua. Nah, jadi untuk harga aqua 1,5 liter di sini tuh 10.000. Hampir semua sama sih. Di kapal 20.000. Nah, nih kopi-kopi gini nih.
harus beli kayaknya sih. Pop mie. Ya, kasih. Makasih. Wah, mendung tuh di sana tuh. Di bagian mana ya? Bagian barat mendung. Timur cerah. Nah, ini penumpang yang lain udah pada masuk duluan sepertinya. Oh, enggak deh, masih nunggu di sana. Kita kesini lagi. Jadi untuk kapal Pelni ini nggak bisa bawa mobil dan bawa motor ya. Kalau bawa motor itu harus dipaketin pakai apa namanya? Pakai kerangka gitu. Oh, di sini di X-ray dulu. Nah, sebelum masuk ke area ruang tunggu, setiap barang bawaan penumpang wajib diperiksa dengan alat X-ray. Nah, biasanya di area tersebut itu nggak boleh merekam atau tidak boleh menyalakan kamera. Nah, jangan lupa siapin tiket serta KTP masing-masing. Oke, kita langsung masuk ke dalam kapalnya. Jadi masuknya lewat sini ya. Nanti mau ke bawah sebentar, mau izin foto-foto. Dek 4 nomor 4013 sebelah kiri kayaknya sih. Dek 4 4 4011 sini. Ini air panas. Oh, ini tuh loser itu kemarin baru di docking ya, bulan Maret 2022, dan ternyata nggak banyak perubahan. Oh, nih 4001 di sini kita. Oh, di depan sana 4011 sini kan. Oh, di sini. Oh, di pojok. Nah, turun sebentar mau lihat-lihat kapalnya. Dan bisa dilihat ini ada skoci besar di atas. Yang besar ada 2 unit dan yang sedang ada 2. Jadi memang kalau dilihat dari jumlah skocinya, sepertinya masih besaran kapal Dorolonda deh. Iya, masih besaran kapal Dorolonda. Untuk decknya juga sebenarnya masih banyak Dorolonda. Mantap.
Nah ini. Yuk. 20. Jadi setiap satu deck ini ada WC-nya, WC wanita dan WC pria. Nah ini dia matras dari KM Loser. Jadi dia itu udah ada bantal gitunya ya, ada kayak, ya ada bantalnya. Kalau kemarin kan dari Ronda itu nggak ada bantalnya, jadi bener-bener flat. Nah kalau ini ada kayak bantalnya gitu, mantap. Nah untuk suhu udara di sini itu apa ya? Bisa dikatakan gerah sih. Lihat aja, sampai ada yang bawa kipas kecil gitu, kipas mini. Dan memang sih di sini agak gerah. Tapi untuk Loser ini sudah agak mendingan ya, karena habis di docking mungkin ya. Saya itu di atas kasur ada tempat bagasi untuk taruh barang. Mantap lah. Untuk matrasnya juga bagus. Ya, masih bagus ya. Matrasnya masih bagus. Sejauh ini belum terlihat tungau ya. Tadi sih ada 1 biji, tapi entah kemana udah kabur kayaknya. Oke. Lumayan lah. Daripada lumayan. Untuk yang bertanya-tanya apakah KM Loser ini ada kelas 1, kelas 2. Jadi kemarin sih pas saya cek itu kelas 1, kelas 2-nya udah habis ya. Entah habis apa emang ditutup. Jadi emang nggak KM sih. Kapal-kapal Pelni ini sebagian itu ada yang kapalnya, yang kamar kelas 1 dan 2-nya itu dinonaktifkan. Jadi nggak semuanya. Yang ada itu seharusnya sih KM Loser ini ada kelas 1, kelas 2-nya. Soalnya dia kan termasuk kapal jauh ya, ke Maroke. Maroke kan itu udah ujung banget gitu, ujung banget Indonesia. Dari Sabang sampai Maroke. Jadi ya harusnya sih ada. Mungkin udah habis kemarin ya pas saya pesan. Dan harganya ya lumayan mahal sih. Ya, sama lagi 2015 saya lahir. 2015 saya minum. Ya, sama lagi 2015 saya minum. Selamat pagi, diberitakan kepada seluruh penumpang anak kapal lebih kurang 30 menggunakan kapal penumpang sudah diberangkatkan dengan tujuan pelabuhan Labuan Bajo. Lebih kurang 30 menit mendatang kapal penumpang sudah diberangkatkan dengan tujuan pelabuhan Labuan Bajo. Terima kasih. Nasi ayam, persiapkan nasi. Nasi ayam, nasi panas. Nasi. Nur berapa? Ya, sudah klakson 3 kali, tandanya kapal Loser akan diberangkatkan dari Pelabuhan Makassar menuju ke Labuan Bajo. Selamat pagi, diberitakan kepada seluruh penumpang anak kapal tidak berapa masa tadi kapal penumpang Loser akan diberangkatkan dengan tujuan pelabuhan Labuan Bajo. Labuan Bajo. Tidak berapa masa lagi kapal penumpang Loser akan diberangkatkan dengan tujuan pelabuhan Labuan Bajo. Bagi pengantar pengunjung, guru-guru bagasi dan juga petugas darat yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal, dimohon Anda untuk turun dari kapal. Anda turun dari dek di patungan sebelah lambung kanan kapal. Terima kasih. Selamat pagi. Kondisi bawahnya memprihatinkan, kotor banget. Oh.
Ah. Anjir. Terakhir saya naik ini tuh yang waktu itu loh. Yang dari Bali ke Bima. Ingat banget. Saya duduk di belakang sini. Ruangan saya waktu itu di dekat sini nih. Ya, di dekat pintu ini. Ruangan saya kemarin. Nggak berasa ya. Sekarang udah mau tahun baru lagi. Kemarin itu pas tahun baru tuh kemarin. Pas awal 2022. Sekarang udah mau 2023. Cepet banget cuy. Nah di deck 5 ini ada musola. Dan di atasnya lagi itu ada Pelni Mart atau food court gitu. Nah ini musolanya. Jadi di musola ini tuh ada 3 jam ya. Jam WIB, WITA dan jam WITE. Ada 3 jam deh, 3 waktu. Dan kapalnya agak kotor sih lantainya, parah. Bener-bener ya gitulah kapal-kapal jarak jauh. Jangan berharap dapat kapal bersih gitu. Nih WC ini dikunci. Nah ini life raft, skoci kecil untuk darurat. Dan ya dari layoutnya sih persis banget mirip kapal Doralonda. Cuma memang lebih besaran KM Doralonda dibandingkan KM Loser ini. Nah ini udah berangkat nih kapalnya nih. Jam 7 pas, on time. Kita ke arah sana. Kapalnya kotor. Nah, ini. Di situ juga ada bangku-bangku. Dari lebar ini aja udah ketahuan ya. Loser, kemarin tuh Doralonda lebih luas loh ininya. Luas banget malah. Ini agak kecil ya. Ini emang lebih besaran Doralonda. Ada bangku-bangku juga untuk nyantai. Ada tas koci di atasnya. Coba deh kesini deh. Ada rental PS3. Rental PS sejamnya 10.000 kalau nggak salah. Apa? Iya 10.000 kalau nggak salah 1 jam. Kita ke bawah lagi. Ini musola. Nah ini musolanya. Untuk musolanya bagus sih emang besar ini. Terawat. Tapi untuk dek penumpangnya agak kurang. Untungnya sih kamarnya bagus sih. Live raft udah masuk masa ini kali ya, perpanjang. Apa belum ya? Ini tempat wudhunya. Oh ya, di sini tuh ada air panas juga kalau nggak salah. Kita ke bawah lagi. Ini deck 4. Oh ya, ke atas nanti deh. Pelni Mart. Nah ini di deck 6 ada Pelni Mart. Jadi emang rata-rata kapal Pelni itu di lantai 6 bagian atas itu ada Pelni Martnya. Atau di atas musola ada Pelni Mart. Nah sebenarnya itu barusan udah ada pemberitahuan untuk ambil makan pagi, tapi kayak masih bisa nanti deh. Mau rekam ini dulu nih, momen-momen berangkatnya.
Pukul 7 pagi kapal loser sudah diberangkatkan dengan pemberhentian berikutnya, yaitu pelabuhan Labuan Bajo. Perjalanan dari Makassar ke Labuan Bajo ditempuh dengan waktu 19 jam dan tiba di Labuan Bajo kita itu besok pagi dini hari. Dan untuk tarif dari Makassar ke Labuan Bajo adalah Rp184.000, dan ternyata KM Loser ini ada kelas-kelasnya, kelas 1, lalu kelas 2B dan kelas ekonomi. Dan semuanya itu harganya sama, Rp184.000. Mungkin kemarin pas saya pesan itu udah habis kali ya kamar-kamar kelasnya. Jadi ternyata Loser ini tersedia kelas 1, kelas 2 dan juga kelas ekonomi. Tapi memang kelas 1 dan kelas 2 itu jumlahnya terbatas karena nggak banyak ruangannya. Oke, kapal Loser sudah diberangkatkan dari pelabuhan Makassar dengan tujuan selanjutnya itu Labuan Bajo. Nah, setelah ini saya mau ambil makan dulu di pantry. Kayaknya sih masih bisa. Setelah itu kedek dah, ngapain kek. Nah, nih. Tol laut. Itu tol laut tujuan mana ya? Laut atau kapal perintis sih biasanya disebutnya. Nah, ini ada pulau kecil di sini dan berpenghuni sepertinya. Dan untuk ke sana itu naik kapal kecil dan kurang paham ya tarifnya berapa. Ada masjid juga di sana. Ini pulau-pulau kecil. Nah, untuk kalian yang bertanya di mana letak Masjid 99 Kubah, itu berada di sana, di balik peti kemas itu. Nah, Masjid 99 Kubah. Ini tumben klakson, papasan sama apa ini? Nah, di sebelah kiri ini nih kamar kelas nih. Nah, ini kamar kelas, entah kelas 1 atau kelas 2, kurang paham. Yang jelas di dalamnya ada orang sudah. Pokoknya kalau kamar kelas itu dia modelnya kamar tingkat, kayak dormitory gitu, kayak asrama modelnya. Tapi ya enaknya bisa dikunci dan lebih aman.
Nah teman-teman, ternyata masih bisa ambil sarapan ya. Dan ini lauknya, yaitu telur bulat, tidak digoreng dadakan, dan sama ini air mineral. Jadi nggak dapet susu dan nggak dapet, ya sih nggak dapet pencuci mulut gitu kayak wafer atau susu gitu. Cuma ini sama ini aja. Dan nasinya ya oke sih, berhubung gratis gitu ya. Dan saya juga lapar banget, jadi ya dimakan saja yang ada. Nah teman-teman, jadi ada beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh penumpang di dalam ruangan kelas ekonomi ini. Yang pertama adalah dilarang mencuci pakaian, karena persediaan air di kapal ini cukup terbatas, dan jika air habis maka kapal harus mengisi di pelabuhan berikutnya. Yang kedua adalah dilarang merokok. Nah karena ini ruangan ber-AC, jadi teman-teman para ahli hisab yang biasanya ngerokok dilarang merokok di dalam, dan merokoklah di luar di dek terbuka. Yang ketiga yaitu penumpang dilarang mencharger alat elektronik yang wattnya besar, yang lebih besar dari handphone, seperti termos listrik dan sejenisnya lah. Jadi stop kontak yang ada di ranjang ini itu khusus untuk mencharger HP dan mungkin untuk alat elektronik yang berada di bawahnya seperti kipas dan lain-lain. Untuk power bank kurang tahu sih, kayaknya nggak boleh ya, soalnya kan power bank itu dayanya besar. Iya mas. Oh, sini. Iya. Wis, lahut. Di sini masih ada sinyal karena masih ngerambat di pulau jalannya. Di sebelah kanan itu masih Makassar, masih Sulawesi. Dan sedikit cerita nih, tadi kan saya ke WC ya, ke toilet. Dan di situ ada bapak-bapak petugas, sepertinya sih orang Sunda kayaknya deh. Dan beliau ini sedikit curhat tentang fasilitas yang ada di kapal, tepatnya di toilet. Katanya seperti gayung, lalu ember, shower itu banyak yang ngambil katanya. Panggilan Lamani ditunggu di depan formasi dari tempat basi. Nah, jadi tadi itu sempat cerita ya, petugas kebersihan di kapal ini yang khususnya yang bersih-bersih di toilet itu seperti gayung, ember, lalu shower itu biasanya pada hilang, diambilin orang penumpang. Jadi emang ya tipikal penumpangnya seperti itu mungkin ya, walaupun nggak semuanya sih, tapi ada sebagian yang mereka memang suka ngambilin barang-barang di kapal gitu, kayak ngambilin gayung, ember, katanya apa aja yang bisa diambil pasti diambil. Makanya tadi pas saya pengen ambil gayung itu nggak ada, katanya hilang gayungnya. Saat ini telah tersedia arena permainan bukan main berupa permainan kereta PS3. Untuk lebih jelasnya diberitahukan kepada seluruh penumpang bahwa di atas kapal KM Loser yang bertempat di dek 6 bagian paling belakang, saat ini telah tersedia arena permainan bukan main berupa permainan kereta PS3. Bagi para penumpang yang berminat, kami persilakan menuju ke dek 6 bagian paling belakang. Saat ini arena permainan bukan main telah kami buka. Selanjutnya diinformasikan kepada seluruh penumpang bahwa kurang lebih 10 menit ke depan kembali hiburan film yang berlokasi di dek 6 akan memutar atau menayangkan sebuah pertunjukan film horor terbaru kisah nyata yang diangkat ke layar lebar dan terviral saat ini dengan judul
Desa Penari. Film horor ini kami peruntukkan untuk semua umur. Ajaklah teman, keluarga, putra-putri Anda atau pasangan pacar Anda untuk menyaksikan pertunjukan film horor terbaru dan terviral saat ini dengan judul KKN Desa Penari. Di pantry di tempat sebelah kanan dengan membawa tiket masing-masing dan antri satu persatu. Terima kasih. Dek 4 di sini. Ini dapur sebelah kiri. Nah, ini air panas. Mirip tempat ini ya, wudhu. Kalau yang baru pertama kali banyak yang salah tuh, disangkanya buat wudhu. Saya nggak keliling kapal ini karena waktu itu udah keliling kapal ini sih. Bisa kalian tonton aja video saya yang trip naik kapal Loser ya, untuk keliling kapal di sini. Satu. Kasih Pak. Satu. Pada jam 11:54 waktu Indonesia Tengah atau waktu di kapal. Waktu salat zuhur hari ini pada jam 11:54 waktu Indonesia Tengah atau waktu di kapal. Arah kiblat menghadap lambung kanan kapal, serong kanan 35 derajat. Kiblat menghadap lambung kanan kapal, serong kanan 35 derajat. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan salat zuhur berjamaah, Oh, ternyata habis hujan. Pantas gelap banget di dalam tadi. Tuh, hujan udah lewat di sana. Dan ombaknya nggak terlalu berasa sih. Nanti tuh yang berasa itu antara Lombok dengan Bali. Nah, itu pertemuan arus tuh. Kalau nggak salah di situ ombaknya besar. Nanti deh. Semoga nggak terlalu parah sih. Ini kita sholat zuhur dulu. Jadi zuhurnya ini dijamak sama asar. Oh iya, mendung banget. Deras tuh hujannya tuh di sana. Oke, udah selesai ngomong doi. Nah, jadi itu tadi setelah sholat, saya sempat keliling ke beberapa dek. Yang pertama ke dek 4 pastinya, terus yang itu ke dek 3. Jadi untuk situasi di dek 3 itu sepi banget, nggak banget sih. Ya dibilang lumayan sepi lah dibandingkan dek 4. Di dek 3 ini ada beberapa kursi bahkan yang diangkat, saking sepinya itu, diangkat ditumpukin gitu. Untuk deck 2 tadi sempat ke bawah sih, dan kayaknya deck 2 itu emang kosong, nggak ada penumpangnya. Untuk deck 4 ya masih lumayan rame lah. Deck 4, deck 5 ramai, deck 3 yang sepi. Untuk kamar mandi kalau kalian mau yang enak sih ambil deck yang sepi. Biasanya sih deck 2 enak tuh kalau kalian nekat sih, karena sepi banget, nggak ada apa-apaan di deck 2. Beberapa waktu lalu pas tahun baru kan saya naik ini ya,
loser dari mana? Dari Bali ke Bima. Nah, saya sempat belusukan tuh ke deck 2 bagian depan, dan itu emang sepi banget, nggak ada apa-apaan, cuma ada kasur-kasur matras penumpang aja. Oke, untuk sholatnya imamnya inisiatif sih, siapa aja boleh imam, nggak tunjuk-tunjukkan, dan nggak ada imam khususnya juga. Untuk sholatnya juga dijamak 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, lalu nanti maghrib dijamak lagi 3 rakaat maghrib dan 2 rakaat isya. Untuk masjidnya bagus. Oh ya, sekarang hari Kamis, besok hari Jumat. Nah, besok bakal ada Jumatan di KM Loser ini. Di sini udah hilang sinyalnya. Nanti dari Labuan Bajo sampai ke Surabaya itu sinyal besar kemungkinan sih dapat sinyal, karena kapal Loser itu udah jalan merambat di pinggiran pulau. Kalau ini kan kita posisinya lagi nyebrangin Laut Flores ke arah Kepulauan Nusa Tenggara. Jadi ya di tengah-tengah gini nggak ada tower sinyal. Kecuali orang-orang Pelni kayak punya deh wifi khusus. Nah, ini tuh dulunya sebenarnya WC. Dan sekarang juga masih WC sih, tapi hanya orang-orang tertentu aja yang punya kuncinya yang bisa masuk, terutama ABK. Terakhir saya naik Loser masih bisa sih WC-nya itu, masih bisa untuk umum. Sekarang udah nggak bisa lagi, digembok. Dan di sebelah kiri itu juga WC di sana. Nah, itu WC juga, tapi WC wanita. Tapi udah apa ya, nggak dipakai lagi kayaknya. Bukan untuk umum. Untuk tempat wudhunya ya lumayan kecil sih dibandingkan Dorolonda ya. Dorolonda lebih luas. Terus pelataran masjidnya juga besar banget ya. Tak terasa sudah 40 menit saya menemani kalian, dan kita akan lanjut ke part berikutnya, yaitu part 2 perjalanan naik KM Loser dari Makassar menuju ke Bali. Untuk link part 2 nya nanti akan saya cantumkan di deskripsi atau di pojok kanan atas video ini jika videonya sudah tayang. Terima kasih banyak telah mengikuti perjalanan saya kali ini. Pokoknya tetap pantau terus perjalanan saya hingga akhir, karena bakal banyak informasi menarik yang akan saya berikan kepada kalian. Dan nanti juga setibanya di Bali, saya akan menginap beberapa malam dan akan keliling wisata yang ada di Pulau Bali dengan menyewa motor. Terima kasih, dan kita lanjut ke part 2.